Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibinal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama allazi ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi hatta atahul yakin. Summa amma ba'du faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa qala habibunal mustafa Muhammadun sallallahu alaihi wasallama, la tazalu ummati bi khairin ma iza qalat sadaqat wa iza hakamat adalat wa idza sturhimat rahimat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Ibadallah, hamba-hamba Allah, jamaah salat Jum'ah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, summal hamdulillah, kita sebagai seorang yang beriman, sebagai orang yang telah mendeklarasikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak henti-hentinya untuk senantiasa mendeklarasikan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa bernafas, ruh dan jasad kita belum terpisah. Itu artinya Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita agar kita semuanya semakin termotivasi, terdorong untuk berlomba-lomba mempersembahkan amal-amal yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita sebagai orang-orang yang beriman, allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan siklus kematian dan siklus kehidupan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dengan adanya siklus kematian dan kehidupan itu untuk menguji kita semuanya sebagai orang-orang yang beriman.
ayyukum ahsanu amala, yang dengan ujian itu harapannya agar kita semuanya termotivasi, terdorong, berlomba-lomba mempersembahkan amal-amal yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama menjelaskan amal kita akan sampai kepada derajat amal yang terbaik apabila memenuhi dua syarat utama. Yang pertama adalah akhlasuha, amalan-amalan yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan harus benar-benar mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah wa aswabuha, amalan-amalan yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dan semua pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini harus sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bisa mengkombinasikan antara keikhlasan dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saat itulah kita akan mendapatkan ahsanu amala, yang menjadi prasyarat semua amal-amal ibadah kita, semua pemikiran kita, semua ucapan kita, semua perbuatan kita akan menjadi instrumen ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asil muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi ini menjelaskan kepada umatnya bahwa di antara sekian banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia, kepada orang-orang yang beriman, ada 4 nikmat besar yang menjadi representatif dari semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita bisa mempertanggungjawabkan 4 nikmat yang besar ini, maka insya Allah kita akan bisa mempertanggungjawabkan nikmat-nikmat yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Jamaah sekalian, mari kita perhatikan hadis ini. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Kedua kaki seorang hamba tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa beranjak pada hari kiamat. Bayangkan ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam barzah, kemudian mereka dikumpulkan di padang mahsyar, saat itulah manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Dan di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada 4 nikmat besar yang akan dimintai pertanggungjawaban pada saat itu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Semua manusia tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa beranjak kakinya sampai mereka bisa mempertanggungjawabkan 4 nikmat besar. Apa 4 nikmat besar itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang layak menjadi renungan bagi kita semuanya, yang pertama itu adalah an umrihi fima afnah. Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita. Kesempatan hidup yang fana ini, kesempatan hidup yang sementara di dunia ini. Pertanyaannya, fima fa'alah, kita gunakan untuk apa? Oleh karenanya, misi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam pandangan Islam, semua ucapan orang-orang yang beriman, semua pemikiran orang-orang yang beriman, semua tindakan orang-orang yang beriman, selama itu dicintai oleh Allah, selama itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan menjadi instrumen untuk melipat gandakan amal-amal mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali,
itu bagi orang-orang yang beriman bisa dijadikan sebagai sarana pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaban li amril mukmin. Sungguh-sungguh sangat menakjubkan perilaku orang-orang yang beriman. Fa in asobathu sarra syakara. Orang-orang yang beriman itu apabila mendapatkan berbagai macam kebahagiaan, berbagai macam kenikmatan, syakara, mereka semakin meningkatkan syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya sebagai sarana pengabdian dan pelipat gandaan amal-amal mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda orang-orang yang beriman. Sehingga kata Nabi, semua perilaku orang-orang yang beriman itu menakjubkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in asobathu dharra sabara. Sebaliknya orang-orang yang beriman yang menjadikan semua ucapannya, perbuatannya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, apabila orang-orang yang beriman itu diuji dengan berbagai macam kesulitan, diuji dengan berbagai hal yang tidak menyenangkan, maka orang yang beriman menggunakan senjata yang kedua, yaitu sobaro. Mereka sabar atas semua ketentuan yang telah Allah tetapkan kepada mereka. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita semuanya dibangkitkan dari alam barzah dan dikumpulkan di padang mahsyar, saat itulah yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, an umrihi fima afna. Umur kita, kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk apa? Itu yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an ilmihi fima fa'ala. Ini yang kedua. Ilmu yang Allah amanahkan kepada kita, pengetahuan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk apa? Karena jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak jarang orang semakin meningkat keilmuannya tapi semakin sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sebuah negeri atau di sebuah negara di Timur Tengah, ada seorang ilmuwan, dari saking pinternya, sang ilmuwan ini hafal kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zarkashi. Tapi sayang, seribu sayang, sang ilmuwan ini tidak percaya kepada yang gaib. Bahkan beliau mengatakan al-imanu bil ghaibi ustur. Beriman kepada yang gaib itu hanya mitos belaka. Beriman kepada adanya malaikat, adanya jin itu hanya mitos, kata sang ilmuwan. Padahal jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, parameter bahwa ilmu-ilmu yang kita miliki itu benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Parameter ilmu kita itu benar apabila ilmu itu mengantarkan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita semakin bertambah keilmuan kita, maka akan membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku memohon, hamba memohon kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu secara kuantitas bertambah, tetapi hanya dijadikan tamattu fikri. Hanya tamattu fikri, hanya untuk kepuasan intelektual, tetapi tidak mengantarkan kepada khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu yang kita harus waspadai. Oleh karenanya kata Nabi, yang kedua yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu kita digunakan untuk apa? Ma'asyil muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga,
Pertanyaan yang ketiga itu tentang harta-harta yang kita miliki, tentang aset-aset yang kita miliki. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata terkait tentang audit harta ini, pertanyaan harta ini lebih detail daripada pertanyaan ilmu, daripada pertanyaan umur kita. Terkait harta ini ada dua pertanyaan. Wa'an malihi, harta seseorang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, min aina iktasabahu, min aina iktasaba, asal usul harta kita itu dari mana? Maka kita sebagai orang yang beriman harus bisa memastikan bahwa semua aset-aset yang kita miliki di dunia ini berasal dari sumber-sumber yang halal, yang bisa dipertanggungjawabkan secara syariat, yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum positif. Orang yang beriman itu harus bisa mengamankan hartanya minimal dari dua perspektif. Perspektif syariahnya aman, dan yang kedua perspektif hukum positif yang berlaku di negara ini. Aman secara syariat, aman secara hukum negara. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah asal usul harta kita diusut tuntas oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan yang kedua terkait harta yang kita miliki. Wa fima anfaqahu, wa fima anfaqahu, harta-harta yang kita miliki ini dibelanjakan untuk apa? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita seandainya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, siapkah kita mempertanggungjawabkan asal usul harta kita? Kemudian siapkah kita mempertanggungjawabkan tentang belanja dari semua aset-aset yang kita miliki? Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menganjurkan kepada orang-orang yang beriman untuk selalu mengaudit amal-amal mereka, termasuk mengaudit harta-harta mereka. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Auditlah amal-amal kalian sebelum langsung nanti diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta-harta kita itu diaudit langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa ditutupi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pertanyaan yang ketiga. Asal usul harta kita dari mana dan kita gunakan untuk apa? Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman apabila mereka mendapatkan harta dari sumber-sumber yang halal, kemudian harta itu digunakan untuk melipat gandakan amal-amal mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Umar bin Khattab, harta yang baik itu apabila dikendalikan, apabila dipegang oleh orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh ketika memiliki harta, maka harta itu akan digunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan manusia. Karena memberikan kemaslahatan kepada manusia itu termasuk sebaik-baik manusia. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'an jismihi fima ablah, tentang tubuh badan fisik yang dimiliki oleh kita gunakan untuk apa? Jamaah sekalian, kalau kita merenungi, Allah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, dan Allah menciptakan kita ahsanu takwim dengan sebaik-baik bentuk. Kita memiliki mata, kita memiliki tangan, kita memiliki akal, kita memiliki hati, dan kita memiliki fisik yang paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Bayangkan kalau kita menggunakan mata kita untuk mentadabburi ayat-ayat Allah. Bayangkan kalau kita menggunakan penglihatan kita untuk membaca Al-Quran, untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, maka mata itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sungguh beruntunglah apabila kita menggunakan kaki kita melangkah pada tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh beruntunglah apabila kita menggunakan tangan kita untuk membantu orang lain. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bayangkan apabila kita menggunakan kaki kita melangkah pada tempat-tempat maksiat, pada tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu nanti pada hari kiamat akan memberikan kesaksian dan testimoni di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita minta. Semua anggota tubuh kita akan berbicara kecuali mulut kita yang ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita perhatikan, mari kita tadabburi, mari kita renungi surat Yasin ayat yang ke-65. Surat Yasin ayat yang ke-65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma, pada hari itu, pada hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, Allah menutup rapat-rapat semua mulut manusia. Apapun jabatan kita, apapun profesi kita, apapun stratifikasi sosial kita di masyarakat, semuanya akan ditutup rapat-rapat. Mulutnya akan ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita sebagai pejabat atau sebagai rakyat, semuanya mulutnya akan ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ketika mulut kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tukallimuna aydihim. Ketika mulut kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan kitalah yang akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan-tangan kitalah yang akan memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tashhadu arjuluhum, bukan hanya tangan-tangan kita yang berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi wa tashhadu arjuluhum, begitu juga kaki-kaki yang kita miliki nanti akan memberikan kesaksian dan testimoni di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bima kanu yaksibun, terhadap semua yang telah dilakukan ketika di dunia. Dan ingatlah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita diaudit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat itu tidak ada pengacara yang akan membela kita. Saat itu Allah yang akan mengadili kita dengan seadil-adilnya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu maha adil yang akan mengadili dengan sebijak-bijaknya, dengan seadil-adilnya. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa gunakan sebaik-baiknya. Kita bisa gunakan untuk sebagai sarana pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semuanya berharap ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wafat dalam kondisi husnul khatimah insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwanan mutahabbina fillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ala habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah i'lamu annallaha amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salami ala rasulihil karim. Kama qala azza wa jalla,
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma la tada' lana fi hadzal yaumil mubarak zamban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala dainan illa qadaita wala maridun illa syafaita wala mayyitan illa rahimta wala mayyitan illa rahimta wala dhallan illa hadaita wala mujahidan illa nasarta wala talibal ilmi illa wafaqta wa najahta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa illam taghfir lana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wala zikrullahi akbar. Aqimissalah.